Halo semua, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem kopling. Perlu kalian tahu, sistem kopling memiliki dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem otomatis. Apa perbedaannya dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita bahas. Sistem kopling adalah mekanisme pada kendaraan baik mobil maupun motor yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Kopling memungkinkan pengemudi untuk mengatur perpindahan gigi dan mengontrol tenaga yang disalurkan ke roda, sehingga perpindahan gigi menjadi lebih halus dan kendaraan dapat dikendalikan dengan baik. Fungsi utama sistem kopling: 1. Menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin ke transmisi, memungkinkan pengemudi untuk memilih gigi yang tepat untuk kecepatan yang diinginkan dan menghentikan kendaraan tanpa mematikan mesin. 2. Memungkinkan perpindahan gigi yang halus. Dengan memutus hubungan antara mesin dan transmisi sesaat, kopling memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi tanpa menimbulkan kejutan atau guncangan pada kendaraan. 3. Mengontrol tenaga yang disalurkan ke roda. Kopling membantu pengemudi dalam mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan. Sistem kopling manual adalah mekanisme pemutus dan penyambung tenaga putaran mesin ke transmisi yang dioperasikan secara manual oleh pengendara, baik pada mobil maupun sepeda motor. Pada mobil digunakan pedal kopling, sedangkan pada sepeda motor menggunakan tuas kopling. Cara kerja sistem kopling manual: yang pertama, memutus putaran mesin. Saat pedal atau tuas kopling ditekan, plat kopling akan terpisah dari rumah kopling, atau kampas kopling dan plat kopling tidak saling menjepit, sehingga putaran mesin terputus dari transmisi. 2. Menyambung putaran mesin. Saat pedal atau tuas kopling dilepas, plat kopling akan kembali terhubung dengan rumah kopling, atau kampas kopling dan plat kopling saling bergesekan, sehingga putaran mesin tersambung kembali ke transmisi. Komponen utama sistem kopling manual: yang pertama, ada pedal kopling, bagian yang diinjak oleh pengemudi untuk mengoperasikan kopling. 2. Master silinder kopling, menghasilkan tekanan hidrolik untuk menggerakkan mekanisme kopling. 3. Silinder pembebas, menerima tekanan hidrolik dari master silinder dan menggerakkan garpu pembebas. 4. Garpu pembebas, meneruskan tekanan ke rilis bearing untuk memisah plat kopling. 5. Rilis bearing, mendorong plat penekan untuk memisah plat kopling. 6. Plat kopling, komponen yang berputar bersama mesin dan terhubung dengan transmisi. 7. Rumah kopling, tempat plat kopling berputar dan terhubung dengan mesin. Kelebihan sistem kopling manual: yang pertama, pengendara memiliki kendali penuh atas perpindahan gigi dan tenaga mesin. 2. Dapat mengatur perpindahan gigi dan kopling untuk akselerasi yang lebih lancar. 3. Secara umum lebih mudah dirawat dan komponennya lebih awet. 4. Pada beberapa kasus dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Kekurangan sistem kopling manual: yang pertama, membutuhkan keterampilan dan koordinasi yang baik dalam mengoperasikan kopling. 2. Dapat menyebabkan kelelahan pada kendaraan, terutama saat berkendara di lalu lintas yang padat. 3. Kesalahan dalam penggunaan kopling dapat menyebabkan kerusakan pada komponen kopling.
Sistem kopling otomatis adalah mekanisme yang memungkinkan perpindahan gigi pada kendaraan baik mobil maupun motor dilakukan secara otomatis tanpa perlu intervensi manual dari pengemudi melalui pedal atau tuas kopling. Sistem ini biasanya menggunakan teknologi seperti torque converter pada mobil otomatis atau kopling sentrifugal pada motor matic untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi secara otomatis. Kelebihan kopling otomatis. Yang pertama, pengemudi tidak perlu menginjak pedal kopling atau menarik tuas kopling sehingga berkendara menjadi lebih mudah terutama di lalu lintas yang padat atau jalan macet. 2. Perpindahan gigi pada kopling otomatis cenderung lebih halus dan responsif karena dilakukan secara otomatis oleh sistem. 3. Sistem kopling otomatis sangat membantu bagi pengemudi yang belum terbiasa dengan kopling manual, terutama pada mobil otomatis. Kekurangan kopling otomatis. Yang pertama, pengemudi memiliki kontrol yang lebih terbatas pada perpindahan gigi dibanding dengan kopling manual. Yang kedua, jika terjadi masalah pada sistem hidrolik atau elektronik pada kopling otomatis, perbaikannya bisa lebih rumit dan mahal. Cara kerja kopling otomatis. Yang pertama, putaran mesin dan torque converter. Saat mesin menyala, putaran poros engkol akan menggerakkan impeller dalam torque converter. 2. Aliran fluida dan turbin. Impeller yang berputar menyebabkan fluida di dalam torque converter bergerak dan mengalir ke turbin. 3. Perpindahan gigi otomatis. Aliran fluida ini memberikan energi kinetik yang memutar turbin, yang kemudian menggerakkan komponen transmisi dan menyebabkan perpindahan gigi secara otomatis. Yang keempat, sistem kontrol. Sistem kontrol elektronik atau hidrolik dalam transmisi otomatis bertugas mengatur tekanan fluida sehingga memungkinkan kopling bekerja secara otomatis untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. 5. Tanpa pedal kopling, pengendara hanya perlu mengontrol gas dan rem, sementara perpindahan gigi dan pengoperasian kopling dilakukan secara otomatis oleh sistem. Komponen utama sistem kopling. Yang pertama ada torque converter. Komponen ini berisi cairan transmisi otomatis atau ATF dan berfungsi untuk memperbesar momen putar dari mesin sebelum disalurkan ke transmisi. Torque converter juga berperan sebagai kopling otomatis yang memungkinkan perpindahan atau pemutusan putaran mesin ke transmisi, meredam getaran dan membantu kerja pompa oli. Yang kedua ada clutch housing, berfungsi sebagai rumah atau wadah untuk komponen kopling lainnya seperti clutch shoe dan return spring. Yang ketiga ada clutch shoe. Komponen ini terhubung dengan flywheel atau roda gila dan berfungsi untuk menyalurkan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Yang keempat ada return spring, berfungsi untuk mengembalikan posisi komponen kopling seperti clutch shoe ke posisi semula setelah proses pemutusan putaran mesin selesai. Kesimpulan sistem kopling manual dan sistem kopling otomatis, yaitu pilihan antara kopling manual dan otomatis bergantung pada preferensi pengemudi dan kebutuhan penggunaan kendaraan. Kopling manual memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih, sementara kopling otomatis menawarkan kemudahan dan kenyamanan. Itulah penjelasan singkat tentang sistem kopling. Baik sistem kopling manual atau sistem kopling otomatis memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pengendara. Semoga penjelasan ini bermanfaat.
dan menjadi referensi untuk kalian. Dadah.